Terima kasih telah mengklik video ini, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hapusnya perikatan. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di sini ada dua anggota. Pertama, Sheila Yuda Pradina, dan yang kedua, Felix Yuwono. Kami merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang. Pada kesempatan kali ini, ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Pertama, tentang pengantar hapusnya perikatan. Yang kedua, perjumpaan hutang, percampuran hutang, dan pembebasan hutang. Dan yang ketiga, contoh dari pokok bahasan 2. Sebelum kita masuk pada penjelasan mengenai perjumpaan utang atau kompensasi, percampuran utang, dan pembebasan utang, kita akan masuk pada pengantar penjelasan hapusnya perikatan atau perjanjian terlebih dahulu. Perincian tentang hapusnya perikatan disebutkan dalam pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu karena penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat, perubahan utang, kompensasi atau perhitungan utang timbal balik, percampuran utang, pembebasan utang, hapusnya barang yang dimaksud dalam perjanjian, akibat berlakunya suatu syarat dan lewat waktu. Menurut Subekti, perincian yang disebutkan dalam pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas tidaklah lengkap, karena dilupakan hapusnya perikatan karena lewatnya ketetapan waktu dalam suatu perjanjian. Kecuali itu juga dikatakan bahwa perikatan bisa hapus dengan beberapa cara yang khusus ditetapkan terhadap perikatan. Misalnya perjanjian mascap atau last giving. Dalam hal itu perikatan hapus karena meninggalnya atau menjadi kurandus seorang anggota mascap atau menjadi pailit orang yang memberi perintah. Pertama, kita akan membahas tentang perjumpaan utang atau kompensasi. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan perjumpaan utang atau kompensasi terjadi di mana terdapat dua pihak yang memiliki kewajiban atau utang terhadap pihak yang lainnya. Dalam pasal 1425 KUH Perdata menyebutkan bahwa kewajiban atau utang yang dimiliki oleh para pihak dapat terjadi penghapusan dengan cara memperjumpakan utang dengan pihak yang lainnya. Dalam hal ini, di dalam pasal 1426 KUH Perdata disebutkan bahwa ada 3 syarat dalam perjumpaan utang, yaitu: pertama, kewajiban atau utang yang diperjumpakan tersebut haruslah utang yang telah ada pada waktu perjumpaan serta telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dihitung besarnya. Yang kedua, kewajiban atau utang tersebut ada secara timbal balik antara dua pihak. Yang satu merupakan debitor sekaligus kreditor terhadap yang lainnya, sehingga harus adanya dua pihak yang saling berhutang secara timbal balik. Syarat yang ketiga yaitu kewajiban atau utang yang diperjumpakan tersebut haruslah dengan wujud prestasi yang sama atau objek yang sama atau jumlah uang yang sama. Contoh perjumpaan utang. Dalam perjanjian utang piutang ada dua belah pihak, yaitu A sebagai kreditur dan B sebagai debitur. A berpiutang kepada B sebesar 10 juta rupiah. Ketika itu juga A berhutang kepada B sebesar 5 juta rupiah. Sehingga pada saat yang sama mereka masing-masing berkedudukan ganda, yakni sebagai kreditur sekaligus sebagai debitur. Bila dikompensasi, hutang mereka menjadi: B berhutang kepada A sebesar 5 juta rupiah lagi.
2, kita akan membahas tentang percampuran utang. Percampuran utang terdapat pada pasal 1436 KUH Perdata yang berbunyi, apabila kedudukan-kedudukan debitor dan kreditor dikumpulkan pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana piutang dihapuskan. Dalam hal ini, adapun konsekuensi terjadinya percampuran utang yang dapat dilihat pada pasal 1437 KUH Perdata. Nah, percampuran utang juga dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama, karena adanya perkawinan, di mana suatu perkawinan tersebut dapat menimbulkan bersatunya harta suami dan istri. Yang kedua, karena adanya merger atau penggabungan dan konsolidasi atau peleburan. Contoh percampuran utang. Percampuran utang juga bisa terjadi jika si berutang menikah dalam percampuran harta kekayaan dengan si berpiutang. Maka simulasinya sebagai berikut. Sebelum menikah, A meminjam uang kepada B di tahun 2018. Maka dalam hal itu, A sebagai debitur terhadap B atau B sebagai kreditur terhadap A. Kemudian di tahun 2019, A dan B menikah dengan percampuran harta kekayaan. Nah, menurut pasal 119 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan demikian. Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum, berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri. Sekedar mengenai itu, dengan perjanjian kawin tidak diadakan lain. Maka dengan catatan tidak membuat perjanjian kawin. Maka menurut pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dikatakan demikian. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Maka dalam hal ini demi hukum, hapuslah perikatan utang piutang yang semula ada antara kedua belah pihak tersebut. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pembebasan utang. Nah, pembebasan utang ini dimaknai dengan seorang kreditor yang membebaskan kewajiban debitor untuk memenuhi prestasinya kepada kreditor. Nah, dalam hal ini pembebasan utang dapat dilihat pada pasal 1294 KUH Perdata yang berbunyi, jika kreditor telah membebaskan salah satu debitor dari perikatannya tanggung-menanggung dan satu atau beberapa debitor lainnya jatuh dalam keadaan tidak mampu, maka bagian orang-orang yang tidak mampu ini harus dipikul bersama-sama oleh debitor-debitor lainnya dan debitor yang melunasi utangnya menurut imbalan bagian masing-masing. Contoh pembebasan utang. Dalam suatu perjanjian utang piutang selalu ada dua belah pihak. Dalam hal ini saya simulasikan sebagai berikut, yaitu ada A, yaitu pihak kreditur atau orang yang berpiutang, dan B, pihak debitur atau orang yang berhutang. Maka dalam hal ini A atau pihak yang berpiutang ini atau pihak kreditur ini mengembalikan surat tanda piutang asli secara sukarela kepada pihak B, yaitu pihak debitur atau orang yang berhutang. Nah, dengan mengembalikan surat tanda piutang tersebut kepada si debitur, maka dijadikan sebagai bukti bahwa adanya pembebasan utang oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.
Terima kasih telah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah!